Kami berdua sedang ngobrol santai di meja bundar di dapur. Ditemani makan ringan dan teh hangat karena udara malam itu cukup dingin. Asik kami ngobrol berdua sambil ketawa-ketawa ringan dan bercanda ria bareng suamiku. Cukup lama kami berdua berbincang sampai tak terasa waktu menunjukkan jam 21.00 WIB. Kami hendak mengakhiri acara santai kami berdua dengan segera istirahat, mengingat esok hari suamiku harus berangkat kerja lebih awal. Tiba-tiba saja pinggang suamiku terasa kaku dan berat, seolah-olah ada yang menekan dan memegang erat, seolah-olah ada yang mengunci pinggang suamiku. Dan efeknya, suamiku tak bisa bergerak. Dia membeku. Herannya aku hanya diam saja melihat kejadian itu. Aku melihat suamiku membaca sesuatu. Setelah beberapa detik, aku melihat cahaya putih terang keluar dari tubuh suamiku, dan tangan suamiku perlahan mulai bergerak ke arah bagian belakang tubuhnya. Tepatnya di pinggang, tangan suamiku terlihat bergerak seperti mengambil sesuatu, sambil juga melanjutkan bacaannya yang mengeluarkan cahaya putih terang. Rupanya suamiku berhasil mengambil sesuatu dari pinggangnya. Itu berupa cahaya putih suram dan berbentuk tubuh manusia. Rupanya itu adalah jin jahat yang berusaha nempel di pinggang suamiku. Jin tersebut tertangkap oleh suamiku, dipegang di bagian lehernya dengan kedua tangan suamiku. Jin tersebut agak kuat rupanya, hingga membuat tangan suamiku bergetar. Walaupun begitu, kekuatan putih doa suamiku lebih kuat, sehingga sekuat apapun jin itu meronta, tetap tak bisa lepas dari tangan suamiku. Jin tersebut ditunjukkan kepadaku oleh suamiku, tapi sebelumnya sempat suamiku menanyakan siapa nama jin itu dan apa maksudnya. Sempat dia menjawab, tapi aku lupa namanya. Dan aku bilang ke suamiku, "Taruh aja jin itu di sini sayang," sambil aku menunjuk ke arah kursi di antara aku dan suamiku. "Di sini banyak teman-teman jin itu dan hantu lainnya." Tanpa berkata, suamiku langsung menurunkan jin itu di tempat yang aku maksud. Suamiku kembali duduk dari berdirinya karena tadi mengangkat jin itu. Kami duduk bersama dalam satu meja bersama jin tadi dan jin dan hantu lainnya juga. Tapi memang hanya aku yang bisa melihat mereka, sedangkan suamiku tak bisa melihatnya. Hanya merasakan sedikit keberadaan mereka, dan tentu saja aku memberitahu kepada suamiku tentang keberadaan mereka dan seperti apa bentuk mereka. Beberapa saat kami duduk, dari arah kiriku atau arah kanan suamiku, hujan badai dengan angin kencang tepat mengarah ke arah kami berada. Suamiku dengan sangat cepat berdiri, kemudian memposisikan diri dengan kuda-kuda, dan menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke samping, kemudian ke atas, dan diakhiri dengan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada.
dan aku hanya duduk diam melihat suamiku beraksi menghadai badai yang datang. Dengan posisi itu, suamiku membaca doa. Setelah itu, tangan suamiku bergerak ke depan, menghadapkan telapak tangan ke arah hujan badai dan angin kencang itu. Lagi-lagi terlihat cahaya putih terang yang keluar dari tubuh suamiku dan terpusat di telapak tangannya, kemudian terlepas ke arah hujan badai dan angin kencang itu. Tak lama berselang, hujan badai dan angin kencang itu reda dan keadaan mulai tenang. Melihat situasi kembali tenang, suamiku kembali ke tempat duduk dan beristirahat sebentar. Rupanya kejadian tersebut cukup menguras tenaga suamiku. Itulah mimpi yang diceritakan oleh suamiku kepadaku. Aku lihat melalui mata batinku, jin jahat masuk ke dalam mimpi suamiku dan berniat untuk menyakiti suamiku. Untungnya pada saat dalam mimpi itu, suamiku berhasil menangkap jin itu. Kalau tidak, maka keesokan harinya pada saat terbangun akan terasa sakit di bagian tubuh yang ditempeli oleh jin waktu di dalam mimpi. Karena memang kaum jin punya kemampuan melakukan itu. Saat suamiku menceritakan mimpinya ini, aku bertanya kepadanya, doa apa yang saya baca? Dan suamiku menjawab dengan singkat padat, salam 7. Aku memang sering melihat suamiku menggunakan doa tersebut, baik di dalam mimpi atau di dunia nyata, sebagai benteng diri atau pertahanan, dan aku juga sering melihat bentuk dari doa tersebut. Apapun doanya, tidak semua orang bisa membaca doa di dalam mimpinya. Hal itu hanya bisa dilakukan jika kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga ada sedikit hikmah yang bisa diambil dari ceritaku ini. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.